Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita bisa melanjutkan renungan kita dari buah roh. Dan hari ini kita sampai kepada kesetiaan yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Saya akan baca untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kesetiaan. Kata apa yang digunakan oleh Rasul Paulus ketika dia menggunakan atau menunjukkan kata kesetiaan ini? Maka Rasul Paulus menggunakan kata pistis di situ. Pistis itu bisa punya dua arti. Yang pertama adalah kesetiaan, yang kedua adalah iman. Menjadi menarik bukan? Bagaimana satu kata mempunyai dua arti, yaitu kesetiaan dan bisa berarti juga iman. Dan dua kata ini ada dua kata yang saling keterkaitan satu dengan yang lain. Ketika seseorang itu ingin mempunyai kesetiaan yang berkenan kepada Tuhan, maka dia harus melandasi kesetiaan itu di dalam iman kepada Tuhan. Dia bisa melewati, menjalani, dan bertahan di dalam perjalanan iman ini, maka dia harus memiliki kesetiaan itu di hadapan Tuhan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, kesetiaan itu bisa berarti seperti apa? Maka kesetiaan bisa berarti suatu sikap yang dapat dipercaya baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan yang dilakukan. Dan ini sesuatu yang tidak mudah pastinya. Seseorang yang setia. Mungkin di dalam hidup kita, kita menemukan orang-orang yang tidak setia, yang seringkali mengecewakan kita. Tetapi Rasul Paulus berkata, salah satu dari buah roh itu adalah kesetiaan. Bagaimana kita bisa punya kesetiaan? Maka Rasul Paulus seringkali menggambarkan bahwa kesetiaan itu melekat kepada Tuhan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9 dituliskan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Kalau kita bergumul dengan kesetiaan, maka pandanglah kepada Sang Setia itu, yaitu Allah. Allah sekali-kali tidak pernah tidak setia. Allah senantiasa setia di dalam apa yang Dia janjikan, di dalam apa yang Dia katakan, pasti itu yang akan Dia wujudkan atau genapi di dalam hidup manusia. Allah itu begitu setia. Dari awal sampai pada akhirnya Allah tetap setia. Pertanyaannya adalah, apakah kita adalah orang-orang yang juga memiliki kesetiaan itu? Memiliki iman dan kesetiaan di dalam hidup kita. Secara sederhana, kesetiaan beribadah misalkan. Ketika kita punya waktu banyak, maka kita mungkin setia beribadah. Tetapi bagaimana ketika tingkat kesibukan kita semakin bertambah banyak setiap minggu, kita semakin bertambah sibuk, jabatan semakin tinggi, semakin bertambah sibuk, maka apa kita tetap setia beribadah kepada Tuhan? Kesetiaan untuk bangun lagi ketika kita jatuh dalam dosa dan bangkit lagi untuk terus menempuh perjalanan iman ini dan tidak pernah menyerah. Karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Banyak hal yang bisa kita refleksikan tentang kesetiaan itu. Dan saya percaya kita bergumul untuk menjadi orang-orang yang memiliki kesetiaan. Tetapi ketika kita bergumul, percayalah bahwa Tuhan akan terus menuntun kita, mengajari kita, membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Karena itu biarlah setiap kita, anak-anak Tuhan yang bergumul di dalam kesetiaan apapun itu, di dalam kaitan iman kita kepada Tuhan. Percayalah dan pandanglah terus kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dia setia dan Dia menolong kita untuk memiliki kesetiaan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.